Beberapa ribu tahun yang lalu, ada sosok yang sangat kuat. Ia mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan, ia mampu menaklukkan dunia dewa. Karena terlalu kuat, ia tidak lagi dianggap sebagai manusia. Orang-orang menyebutnya Raja Iblis. Ia bernama Varvatos. Semua orang terdekatnya sangat kagum dan menakuti kekuatannya. Karena terlalu kuat, ia merasa hidupnya sangat membosankan. Terlebih lagi, ia tidak pernah kalah sekalipun dalam pertarungan. Varvatos menginginkan hidup sebagai manusia biasa, sehingga ia dapat menikmati kehidupan normal. Ia pun akhirnya memutuskan untuk bereinkarnasi. Disinilah awal cerita dimulai. Saat ini, Raja Iblis terlahir kembali sebagai anak imut dan lucu dari kalangan keluarga sederhana. Ia bernama Art Meteor yang berusia 10 tahun. Ayah dan ibunya sangat senang saat merayakan ulang tahunnya. Tak disangka, setelah kelahirannya kembali, dunia saat ini mengalami penurunan. Kekuatan sihir jauh lebih lemah dari kehidupan sebelumnya. Art terlahir dengan bakat yang luar biasa. Ia mahir dalam segala bidang. Art juga diberkati wajah yang tampan, tubuh yang kuat dan lincah sehingga sangat cocok untuk bertarung. Namun, dari segala kelebihan yang ia miliki, sayangnya, ia juga mempunyai kelemahan yang fatal, yaitu tidak tahu bagaimana cara bersosialisasi. Ia tidak memiliki pengalaman bersosialisasi dari kehidupan sebelumnya maupun kehidupan saat ini. Ketika ia melihat anak-anak seusianya sedang bermain, Art menatap mereka dengan tajam. Ia berharap mereka akan menyapa dan mengajaknya bermain. Namun, kenyataannya berbeda. Anak-anak tersebut malah lari karena tatapan Art yang menakutkan. Keesokan harinya, Art keluar rumah untuk mencari teman. Ketika ia mencoba memberanikan diri untuk berkenalan dengan para gadis yang ia temui di jalan, ia justru bertingkah aneh. Saking groginya, ia sempat gemetar dan bahkan sakit perut. Art tidak menyangka dirinya yang dulu dikenal sebagai Raja Iblis yang mampu mengalahkan para kesatria, iblis bahkan dewa, namun di kehidupan saat ini justru merasa lemah dan terpojok oleh gadis-gadis tersebut. Akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk menyapa para gadis dan mengajak mereka berteman. Namun, bukannya ditanggapi, ia malah ditinggal kabur oleh para gadis karena ketakutan melihat tingkah aneh Art. Art pun mulai kesal dengan kejadian tersebut. Ia kemudian pergi ke hutan untuk melampiaskan kemarahannya tersebut. Setelah meluapkan kekesalannya, Art termenung dan diam di belakang rumah. Tiba-tiba, sosok laki-laki muncul dan menyapanya. Ia adalah kepala desa yang bernama Tuan Olhide. Mereka pun berbincang-bincang dan membahas tentang pertemanan. Olhide kasihan melihat kondisi Art yang sulit mendapatkan teman, sehingga ia pun memberi saran kepadanya cara untuk berteman. Cukup dengan rendah hati dan penuh senyuman untuk memulai percakapan agar mudah diterima orang lain. Art pun dengan semangat langsung mencobanya. Ketika ia bertemu kembali dengan para gadis, Art dengan sopan dan penuh senyum menyapa mereka. Bukannya ia disambut oleh mereka, justru Art malah ditinggal kabur lagi. Ia merasa frustasi dan marah. Bahkan, ia sempat terbesit untuk menghancurkan dunia ini saja. Di saat itulah, ia mendengar suara kebencian dari seorang gadis di dalam hutan. Art pun langsung terbang untuk menghampirinya. Sesampainya di sumber suara, ternyata terdapat gadis kecil yang sedang berhadapan dengan monster serigala. Ia bernama Irena. Ia sangat kuat. Irena menyerang monster serigala tanpa rasa takut. Dengan kekuatan spell magisnya, gadis itu dengan mudah mengalahkan monster serigala. Setelah mengalahkan lawannya, Irena menyadari keberadaan Art. Art pun langsung menghampirinya dan meminta maaf. Setelah itu, Art dengan sopan meminta kepada Irena untuk menjadi temannya. Mendengarkan permintaan Art, Irena kaget dan langsung pergi berlari meninggalkannya seorang diri. Di sisi lain, Olhide yang baru saja menemui orang tua Art kaget dengan kedatangan putrinya. Ia adalah Irena yang langsung memeluknya sambil menangis. Tak lama kemudian, Art datang. Ia kaget mendapati bahwa Irena adalah putri Tuan Olhide.
Akhirnya, Art memutuskan untuk berjuang dan berusaha keras menjadi teman Irena. Berbagai upaya ia lakukan untuk mendapatkan perhatiannya, namun selalu gagal. Ia bahkan membelikan bunga yang sangat disukai oleh Irena. Sampai suatu malam, desa diserang oleh segerombolan monster yang kuat. Mereka melukai para penduduk desa. Ayah Art pun langsung bertarung dengan mereka untuk menyelamatkan para penduduk dari serangan monster. Tak lama kemudian, Tuan Olhide datang meminta bantuan. Ia mengatakan bahwa Irena masih ada di dalam hutan. Mendengar hal tersebut, tanpa ragu Art menawarkan diri untuk menolong Irena. Ia berjanji akan membawa Irena pulang dengan selamat. Art pun langsung terbang menuju hutan. Di sana, Irena sudah terkepung oleh kawanan monster. Irena pasrah dan menyerahkan hidupnya untuk dibunuh. Namun, saat-saat penting, ketika monster menyerang Irena, mereka terpental oleh kekuatan sihir besar. Ternyata, Art datang menolong. Dengan kekuatan matanya, para monster dengan mudah dibekukan. Tak hanya itu, kekuatan besar Art pun mampu menghabisi semua monster dengan cepat. Setelah mengalahkan musuh-musuhnya, Art menghampiri Irena. Ia menjulurkan tangannya. Irena memegang tangan Art sebagai sinyal bahwa mulai saat ini mereka menjadi sahabat. Inilah sejarah pertama kali Raja Iblis Varvatos mendapatkan seorang sahabat sejati setelah ia bereinkarnasi. Beberapa tahun telah berlalu. Saat Art terbangun dari tidurnya, ia dikagetkan dengan sosok Irena yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan wajah polos, Irena mengajak Art untuk masuk ke Akademi Sihir. Art dan Irena pun pergi ke Akademi Sihir Nasional La Ville. Di sana, mereka disambut oleh kepala akademi yang bernama Golde. Ia pun memuji Irena dan Art yang secara gagah berani bertarung dalam insiden penyerangan dari iblis di Braveness. Bahkan, Art dan Irena mampu mengalahkan para goblin yang membuat Golde semakin takjub. Karena aksi mereka tersebut, Art dan Irena tidak perlu mengikuti ujian praktek. Mereka cukup mengikuti ujian tulis saja. Setelah ujian, mereka datang ke lapangan untuk melihat hasilnya. Di sana, mereka melihat papan pengumuman kelulusan dan terdapat nama Irena. Art khawatir karena namanya tidak ditemukan. Untungnya, ketika melihat ke bagian bawah, nama Art muncul, namun dengan nilai 0 besar. Art yang mengetahuinya langsung kesal. Jangan-jangan ada seseorang yang mengerjainya. Walaupun demikian, ia juga lulus ujian masuk akademi. Tak lama kemudian, kepala sekolah pun datang menghampiri mereka dan mengucapkan selamat atas kelulusan Irena dan Art untuk masuk ke Akademi Sihir. Golde bahkan memuji pengetahuan sempurna Art yang layaknya dewa. Ia adalah sosok super jenius yang langka. Namun, ketika Art menanyakan kenapa nilainya 0, Golde menjelaskan bahwa penilaian didasarkan pada standar kurikulum sihir saat ini. Sehingga, jawaban Art dianggap salah semuanya. Namun, hal tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa jawaban Art yang melebihi ekspektasi dan sangat luar biasa. Ide tentang modifikasi lingkaran sihir yang Art tulis bahkan tidak pernah terpikirkan oleh penyihir kelas atas. Tak lama kemudian, mereka masuk ke kelas. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh murid-murid lainnya. Art pun merasa senang karena memiliki banyak teman. Namun, tiba-tiba datang seorang siswa yang sombong. Ia bernama Eraldo Spencer. Dari kalangan keluarga terhormat. Ia memarahi seorang gadis berambut pink yang ternyata dianggap sebagai budaknya. Art dan Irena tidak terima. Terjadilah pertengkaran. Tiba-tiba datang seorang guru cantik. Ia bernama Olivia yang merupakan salah satu dari 4 Raja Langit, bawahan Raja Iblis Varvatos. Guru Olivia pun langsung menginterogasi mereka karena keributan yang terjadi. Setelah mengetahui alasannya, ia pun akhirnya mengizinkan agar Art dan Eraldo bertarung. Seisi kelas pun kaget dibuatnya. Akhirnya, mereka menuju lapangan untuk bertarung. Eraldo dengan sombong merendahkan dan mengejek Art. Ia menyerang Art dengan spel sihir yang kuat. Namun, serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Art. Tidak terima dengan hal tersebut, Eraldo menyerang secara membabi buta dengan spel api besar yang bernama Giga Flare. Art membuat sihir pelindung untuk menangkal semua serangan Eraldo. Kemudian, Art membuat spel sihir yang sama, yaitu Giga Flare. Namun, versi Art jauh lebih sempurna dan kuat.
sehingga Eraldo pun langsung mudah dikalahkan. Olivia yang memperhatikan pertarungan menyadari satu hal. Ia kemudian menghampiri Art. Olivia menanyakan apakah Art membuat spell lain terlebih dahulu kepada Eraldo sebelum menggunakan Giga Flare. Art pun mengakuinya. Ternyata ia mengaktifkan Mega Wall untuk menghindari kemungkinan Eraldo cedera karena serangannya. Itu adalah rapalan ganda yang sudah lama hilang. Semua orang sangat terkejut mengetahuinya. Karena rapalan ganda termasuk dalam kategori lost skill. Olivia semakin tertarik dan penasaran tentang identitas sebenarnya dari Art Meteor. Namun, ia akan menyelidikinya secara perlahan. Tak lama kemudian, Olivia mengajak para murid ke sebuah kastil. Di sana, ia akan membagi para murid menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk melaksanakan praktek bertarung. Semua gadis berebut ingin masuk menjadi kelompok Art. Melihat gadis berambut pink yang berdiri sendirian, Irena menghampirinya. Ia kemudian menawarkan gadis tersebut untuk bergabung dengan mereka. Awalnya ia ragu, namun Irena terus meyakinkannya sehingga akhirnya ia setuju. Gadis tersebut bernama Ginny. Tak lama kemudian, semua murid masuk ke dalam kastil. Mereka diberi tugas untuk memburu Black Wolves, monster peringkat B+ di lantai 3. Art langsung membawa Ginny dan Irena menuju para monster. Ginny yang baru pertama kali melihat monster sangat kaget. Namun setelah melihat Art dan Irena dengan mudah menghabisi para monster, ia sangat kagum dengan kemampuan sihir mereka. Namun, karena hal itu, ia juga menjadi minder. Kemampuan yang ia miliki sangat lemah dibandingkan mereka. Mendengar hal tersebut, Art menawarkan kepada Ginny untuk belajar sihir dengannya. Ginny pun secara perlahan memulai belajar sihir yang dipandu langsung oleh Art. Namun, setelah mencoba beberapa kali, ia selalu gagal. Art kemudian menunjukkan sihir lain agar Ginny mempelajarinya. Ia memproyeksikan lingkaran sihir di udara untuk mengaktifkan sihir dengan cepat. Setelah mencobanya, akhirnya Ginny pun berhasil. Ia telah menemukan sihir yang cocok untuknya. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam sebuah lubang dan mencapai lantai dasar. Di sana, mereka bertemu dengan monster banteng yang bersosok besar. Monster tersebut langsung menyerang, namun Art dengan mudah menahan serangannya. Kemudian, Art menunjukkan kepada Ginny bagaimana menggunakan sihir yang ia ajarkan saat pertarungan nyata. Sebuah script magic yang menghasilkan serangan sihir besar dan langsung melumpuhkan lawannya. Ginny dan Irena yang melihat kemampuan Art sangat tertegun dan kagum. Saat monster banteng bangkit, Ginny mencoba mempraktekkan sihir yang diajarkan Art. Ia berhasil menyerang monster tersebut dan akhirnya mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari kastil dan menyerahkan tanduk monster banteng kepada Olivia. Ginny menceritakan bahwa keberhasilannya mengalahkan monster karena sihir script magic yang diajarkan Art kepadanya. Namun, tiba-tiba Eraldo dan rekannya datang mengejek Art. Ginny yang tidak terima langsung menghajar Eraldo habis-habisan. Sekarang, Ginny telah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Olivia pun kemudian mengajak Art untuk mengobrol sejenak. Ternyata, Olivia mengajak Art menemui kepala akademi. Golde meminta Art untuk ikut serta dalam acara pertandingan para murid. Ia meminta menunjukkan penampilan luar biasa di depan ratu. Mendengar hal itu, Art langsung menolaknya mentah-mentah. Golde yang mendengar penolakan Art langsung memohon kepadanya. Karena akademi adalah lembaga nasional. Untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar, mereka harus mengambil setidaknya kesempatan yang ada. Salah satunya adalah event ini. Oleh karena itu, mereka harus memberi pertunjukan yang memuaskan di depan ratu. Art meminta waktu untuk memikirkannya, karena baginya sihir digunakan untuk membantu orang yang kesulitan, bukan untuk dipamerkan karena itu melanggar estetikanya. Kemudian, Olivia pun menghampiri Art dan memberitahunya bahwa ia memiliki adik yang bereinkarnasi tanpa izin. Ia mengatakan hal yang serupa, walaupun mereka bukan saudara kandung, karena mereka adalah yatim piatu. Olivia juga mengatakan bahwa ia akan memastikan siapa Art sebenarnya. Setelah keluar dari ruangan kepala akademi, ia dilema karena jika menolak maka beasiswanya akan terancam dicabut. Ia tidak akan bisa bersama Irena lagi. Tapi,
Ikut acara pertempuran di depan Olivia juga beresiko identitasnya terungkap. Tiba-tiba, Ginny datang menyapa Art yang menunjukkannya. Ginny mengajak Art untuk pergi kencan dengannya. Art pun sedikit kaget karena memikirkan maksud dari kencan tersebut. Tapi, akhirnya ia menyetujui ajakan Ginny. Tiba-tiba, Irena muncul dan menghalangi mereka. Ia juga mengajak Art kencan. Anehnya, respon Ginny malah bahagia. Ia justru berharap Art dapat mengumpulkan harem bersamanya. Akhirnya, mereka bertiga pun kencan bersama. Mereka datang ke teater untuk menyaksikan film yang berkisah tentang Raja Iblis. Tiba-tiba, ketika sedang asik menyaksikan pertunjukan, Ginny tanpa sadar mengaktifkan kemampuan skubus yang dapat mengikat dan menjerat pria maupun wanita dari segala usia. Art pun sedikit tergoda dan tersipu malu. Ketika mereka dalam perjalanan pulang setelah kencan, Art menyadari sesuatu yang aneh. Ada sekelompok pria bertopeng yang mencurigakan. Art pun berniat membuntuti mereka. Irena dan Ginny bersikeras ikut. Art pun mengizinkannya. Mereka mengikuti pria bertopeng sampai ke sebuah lorong. Ternyata, terdapat lingkaran sihir yang sangat besar. Tiba-tiba, mereka ketahuan oleh kelompok bertopeng. Pertarungan pun terjadi. Art diserang dengan spell lingkaran sihir yang besar. Walaupun diselimuti api, namun Art tidak mengalami luka yang signifikan. Tak lama, Art juga menghancurkan lingkaran sihir tersebut. Tidak hanya itu, Art mengeluarkan kekuatan sihir yang sangat besar dan mengalahkan para musuh. Art dengan sengaja menyisakan satu orang untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Ternyata sosok tersebut berubah wujud menjadi iblis yang menyeramkan. Iblis tersebut pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan dinding dan berusaha kabur. Art tidak tinggal diam dan mengejarnya. Ketika dalam pengejaran, iblis menangkap seorang gadis kecil untuk disandra. Namun, tanpa disadari, gadis itu sudah hilang dari genggaman iblis. Itu semua ulah Art dengan kemampuan uniknya. Iblis pun menjadi marah dan menyerang. Namun, serangannya dengan mudah dihindari. Art pun mengangkat tangannya untuk mengeluarkan sihir Flash of Babel dan meluncurkan serangan besar yang menghantam iblis tersebut hingga hancur lebur. Setelah mengalahkan iblis, para warga berterima kasih kepada Art dan bersorak ria. Kabar tentang Art yang menolong warga untuk mengalahkan iblis pun sampai ke istana. Art, Irena, dan Ginny dipanggil menghadap sang ratu. Tak disangka, ratu adalah teman lama Irena. Secara spontan, ia pun berdiri dan memanggil namanya. Ratu pun hanya tertawa menanggapi sikap Irena. Alasan mereka dipanggil adalah untuk pemberian hadiah. Tiba-tiba, ratu mengajukan penghargaan yang cukup unik dan tidak masuk akal, yaitu memberi Art hadiah agar ia mau menjadi suami sang ratu. Art pun langsung kaget dibuatnya. Irena yang mendengar hal tersebut langsung menolaknya. Untungnya, semua itu hanya lelucon sang ratu. Art mendapatkan hadiah berupa penghargaan dan akan diangkat sebagai Pentagon. Namun, Art menolaknya. Ia justru meminta hadiah diganti agar Akademi Sihir Nasional La Ville mendapatkan anggaran yang lebih besar. Tak disangka, ratu menyetujuinya. Namun, Art dan Irena tetap diangkat sebagai Pentagon, pasukan khusus di bawah ratu. Sedangkan, Irena dianugerahi gelar Triangel. Hal ini di luar harapan Art. Di sisi lain, kelompok misterius yang menggunakan topeng berkumpul untuk membicarakan rencana mereka menghancurkan dunia ini. Mereka bertujuan untuk memulihkan dunia sebagaimana mestinya di bawah kendali tuan mereka. Kembali ke akademi, di sana Golde sedang berbincang dengan seorang guru cantik yang bernama Jessica. Ia berencana melibatkan Art dan kelompoknya dalam pertandingan siswa yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Jessica yang sudah mendapatkan persetujuan kepala akademi akhirnya menemui Art dan timnya. Jessica mengatakan bahwa Art saat ini sudah tidak pantas menjadi murid karena kemampuan sihirnya yang kuat. Ia berencana menjadikan Art sebagai staf pengajar di akademi. Syaratnya, Irena dan Ginny harus menampilkan pertempuran yang epik di pertandingan besok. Hal ini sebagai bukti kemampuan Art dalam mengajarkan sihir. Irena dan Ginny pun langsung menyetujuinya. Acara pertandingan antar murid pun dimulai. Para peserta mulai bertarung dengan kemampuan sihir yang menakjubkan. Tak lama kemudian, giliran Irena yang bertanding. Ia memasuki lapangan pertandingan dengan percaya diri. Ketika Irena baru sampai, ia langsung diserang oleh lawannya.
namun berhasil dihindari. Irena pun membalas dengan serangan yang kuat sehingga melumpuhkan lawannya seketika. Irena akhirnya memenangkan pertandingan. Kemudian giliran Ginny yang bertanding. Ia dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Irena dan Ginny terus melaju ke babak selanjutnya. Sampai akhirnya, Irena dan Ginny bertemu menjadi lawan. Ketika mereka siap untuk bertarung, tiba-tiba sosok pria besar bertopeng muncul. Ia berubah menjadi iblis yang menyeramkan dan menyerang para siswa. Irena dan Ginny berusaha menghentikan iblis tersebut. Mereka berdua bekerja sama. Tak lama, muncul sosok monster yang menyerang mereka. Tiba-tiba, ayah Irena datang untuk membantu. Ia menyerang monster tersebut dan berhasil menghancurkannya. Tak disangka, tiba-tiba guru Jessica muncul dan menyerang ayah Irena hingga tumbang. Ternyata, ia merupakan Raja Naga kegilaan Elzad. Ia menyamar sebagai Jessica bertujuan menangkap Irena. Ginny berusaha menolong dan menyerang Elzad. Namun, ia dengan mudah dikalahkan. Ketika Elzad akan menghabisi Ginny, Irena datang menghalanginya. Ia menyerahkan diri sebagai ganti dari nyawa Ginny. Akhirnya, Elzad membawa Irena pergi tanpa perlawanan. Di ruang perawatan, ayah Irena pun tersadar. Ia menceritakan bahwa Irena telah diculik oleh Raja Naga ke-8, Elzad. Irena diculik untuk pengorbanan sebuah ritual. Dengan mengorbankan darah Irena, Elzad dapat membangkitkan kembali dewa jahat yang dulu pernah dibunuh oleh Raja Iblis Varvatos. Tujuannya, membangkitkan dewa jahat untuk menghancurkan dunia ini karena sudah melunak oleh cinta, ikatan, dan persahabatan. Setelah mengetahui kalau Irena diculik, Art bersiap diri untuk menyelamatkannya. Kemudian, Olhide mengajak Art ke ruang harta karun kerajaan. Art dipersilahkan untuk mengambil apa yang ia butuhkan untuk menyelamatkan Irena. Setelah sore tiba, Art sudah siap untuk berangkat. Ia bertemu dengan Ginny yang merasa bahwa ia selalu menjadi beban. Namun, Art menegaskan bahwa ia dan Irena telah menganggapnya sebagai teman. Sebelum pergi, Art mengingatkan untuk menyiapkan makan malam menyambut kepulangan mereka. Art pun kemudian terbang menuju lokasi Irena di Skap. Di sisi lain, Irena terbelenggu di dalam sebuah altar pengorbanan. Elzad berencana menggunakan darah dan daging Irena untuk membangkitkan dewa jahat yang dulu dibunuh oleh Varvatos. Ketika Irena akan dimakan oleh monster, tiba-tiba Art datang. Ia langsung menyerang Elzad dan anak buahnya. Elzad yang melihat kejadian tersebut tidak tinggal diam. Ia membuka fakta bahwa Irena memiliki darah dewa jahat di dalam tubuhnya, sehingga Larsal Ghoul mengincarnya. Tidak disangka, Art tidak mempermasalahkannya. Ia tetap menganggap Irena sebagai sahabatnya. Pertempuran pun tidak dapat terelakkan. Elzad menyerang Art dan Irena habis-habisan, namun dengan mudah ditangkis oleh Art. Pertempuran sengit pun berlanjut. Mereka saling serang dengan kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya, Elzad berubah bentuk menjadi monster besar dan menyerang Art dengan ledakan yang dahsyat. Art membuat dinding pelindung. Tidak hanya itu, ia juga mengeluarkan kekuatan sihir tingkat tinggi yang berwujud sosok wanita keemasan Lydia. Ia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi pedang. Akhirnya, Art mengaktifkan Magic Canceller yang merupakan mode bertarung. Mereka saling menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dua serangan saling bertabrakan dan terjadi ledakan besar. Elzad pun akhirnya dikalahkan dalam pertempuran tersebut. Irena yang menyaksikan pertarungan termotivasi untuk menjadi lebih kuat agar tidak menjadi beban bagi Art. Scene beralih ke adegan di mana seorang gadis berambut pink sedang melawan monster. Ia bernama Sylvie Marhaven. Ia menghabiskan waktu selama 3 tahun di dalam Dungeon untuk berlatih menjadi lebih kuat. Tak disangka, ketika ia kembali ke kota, keadaannya sudah berubah total. Ia pun merasa bingung dengan perubahan tersebut. Tiba-tiba muncul sosok lelaki bertopeng yang menyambut Sylvie. Ia menyanjung dedikasi Sylvie yang telah menghabiskan waktu selama 3000 tahun di Dungeon untuk berlatih.
Sylvie pun tambah kaget dibuatnya, karena ia pikir ia hanya menghabiskan waktu 3 tahun saja. Ternyata aliran waktu di dalam Dungeon berbeda dari luar. Setahun di sana sama dengan 1000 tahun di luar. Sylvie pun akhirnya mengikuti lelaki bertopeng tersebut. Lelaki tersebut memberitahukan bahwa Raja Iblis Farfatos telah mati dan bereinkarnasi. Lelaki itu menghasut Sylvie dan mengatakan Raja Iblis lari dari tanggung jawabnya dan memilih bereinkarnasi sebagai Ab. Jika Sylvie ingin mengetahui kondisi kakaknya Lydia, ia disarankan langsung menanyakan ke Ab Meteor. Di sisi lain, Ab, Irena, dan Ginny sedang berbincang dengan kepala akademi. Mereka membicarakan acara festival sekolah yang akan diselenggarakan dalam menyambut perayaan 100 tahun akademi. Akan diadakan pula turnamen Raja Pedang dan drama. Kepala sekolah meminta grup art untuk mengikuti drama tersebut. Namun, ada hal lain yang disampaikan Golde. Ia memberitahu Art bahwa setiap acara pasti akan ada gangguan. Bahkan, ia mendapat surat ancaman untuk membatalkan festival tersebut. Tiba-tiba, Sylvie datang dan membuka pintu. Art langsung kaget dibuatnya. Ia langsung datang ke salah satu siswa dan menganggapnya Art. Namun, ia salah tunjuk orang. Olivia datang dan menggetok kepala Sylvie. Tak lama kemudian, Sylvie langsung mendatangi Art dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kakaknya. Art pun hanya bisa menyeringai menanggapinya. Akhirnya, Sylvie mengajak Art duel untuk mengungkap semua pertanyaan di dalam pikirannya. Tak lama kemudian, mereka pun bertarung dengan sangat epik. Serangan pedang yang begitu cepat dan kuat dipertontonkan. Mereka saling serang, tidak mau ada yang mengalah. Sampai akhirnya, Art berhasil menghancurkan pedang Sylvie dan mengalahkannya. Tak terima dikalahkan dengan mudah, Sylvie mengeluarkan kekuatan penuhnya dan memanggil pedang suci. Ia menyerang Art dengan jurus sihir yang sangat kuat, hingga ledakan besar pun terjadi. Art membuat dinding pelindung sehingga dapat bertahan dari serangan tersebut. Art pun menjadi sedikit jengkel. Bahkan, Olivia langsung meneriaki Sylvie dan memberitahu bahwa kelakuannya telah melukai para murid di sekitar. Irena pun langsung menghampiri Livia dan menceramahinya agar bijak dalam menggunakan kekuatannya. Irena menjelma sebagai sosok Lydia di hadapannya. Livia merasa bahwa sosok Lydia kakaknya terdapat di dalam tubuh Irena. Tak lama kemudian, Art dan rekan-rekannya kembali ke kelas. Ia maju ke depan dan memberi pengumuman bahwa kelasnya akan menampilkan drama. Akhirnya, kisah perjalanan Raja Iblis diangkat sebagai tema drama tersebut. Masing-masing siswa mendapatkan perannya. Tidak disangka, apa yang mereka lakukan telah dimata-matai oleh sosok pria misterius bertopeng. Setelah persiapan selesai, Art mengajak Irena untuk berjalan-jalan di pasar. Mereka asik menikmati suasana dan mencoba beberapa makanan yang dijajakan oleh para penjual. Tiba-tiba terjadi ledakan yang mengagetkan mereka. Ternyata itu ulah Livia yang menghancurkan dagangan seseorang. Ia mencurigai pedagang tersebut sebagai mata-mata. Ternyata ia bukan iblis, melainkan pedagang tersebut merupakan staf sebuah restoran. Akibat kejadian tersebut, Livia dilarang untuk ikut patroli. Tak lama kemudian, turnamen Raja Pedang pun resmi dimulai. Para siswa semangat dan antusias menyaksikan turnamen. Ginny akhirnya memasuki lapangan pertandingan. Lawannya merupakan lelaki berbadan besar yang tampak kuat. Lawannya langsung menyerang dengan pedangnya. Ginny pun terpental karena serangan tersebut. Tak lama kemudian, Ginny bangkit dan mulai menyerang lawannya dengan penuh percaya diri. Sampai akhirnya, ia merobohkan dan mengalahkan lawannya. Pertandingan pun dilanjutkan. Art melawan guru Olivia. Mereka saling menyerang dengan keterampilan pedang yang mengesankan. Art yang terpojok karena serangan Olivia tanpa sadar mengeluarkan kekuatan sihirnya dan melemparkan Olivia jauh keluar lapangan. Karena menggunakan kekuatan sihir di pertandingan pedang, akhirnya Art didiskualifikasi. Pertandingan final pun telah tiba. Ginny berhadapan dengan Irena. Mereka saling menyerang dengan sengit. Tidak ada yang mau mengalah dalam pertempuran tersebut. Sampai akhirnya, Irena berhasil mengalahkan Ginny dan memenangkan turnamen. Setelah pertandingan Irena dan Ginny berakhir, Art dan rekan-rekannya bersiap untuk menampilkan drama teater. Art berperan sebagai Raja Iblis Farfatos. Pertunjukan mereka pun sangat memukau dan para penonton berteriak histeris. Hal ini mengingatkan Art pada kehidupannya yang lalu sebagai Raja Iblis.
ia teringat momen saat dirinya dan rekan-rekannya berperang melawan Avia Desa Fierce. Varvatos dan Lydia berencana menyerang dan mencari informasi tentang musuh. Namun, Sylvie mengangkat tangannya untuk melakukan protes. Ia ternyata tidak mempercayai Varvatos dapat melindungi nyawa kakaknya. Namun, ia justru dimarahi kakaknya tersebut. Ketika malam tiba, Sylvie mengendap-endap membangunkan Varvatos. Ia berencana ikut dalam pertarungan karena ia tidak mau dianggap beban. Varvatos hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia dan Lydia mengakui Sylvie dan menjelaskan bahwa mereka ingin melindunginya. Namun, Sylvia tetap bersikeras. Akhirnya, Varvatos pun mengizinkannya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Pertempuran pun akhirnya tiba. Lydia dan Varvatos berada di garis depan dalam pertempuran tersebut. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang merugikan musuh. Lydia langsung mengambil inisiatif menyerang. Dengan cepat, ia mengalahkan musuhnya. Ternyata, ledakan tersebut berasal dari jebakan yang dipasang oleh Sylvie. Ia pun senang karena perangkapnya sukses. Akhirnya, Varvatos dan timnya mendapatkan kemenangan besar. Bahkan, tidak ada anggota yang tewas dalam peperangan tersebut. Hal ini berkat jasa Sylvia yang tidak disangka-sangka. Kembali ke kenyataan saat ini. Pertunjukan teaternya telah selesai dengan sukses. Penonton sangat puas dengan pertunjukannya. Masing-masing siswa memerankan perannya dengan sangat baik. Terlebih lagi, Art yang sangat mirip dengan Raja Iblis. Tiba-tiba, Sylvie melihat sosok yang mirip dengan kakaknya. Lalu, ia mengikutinya. Dan tiba-tiba, sosok bertopeng yang misterius muncul di hadapannya. Art dan Ginny menunggu cukup lama. Namun, Sylvie tidak kunjung tiba. Mereka agak sedikit aneh. Tak lama kemudian, Sylvie datang dengan kepala tertunduk. Ia meminta Art datang ke pohon Raja Pedang setelah turnamen selesai. Puncak acara, final turnamen kali ini yang bertanding adalah Irena dan Sylvie. Ketika mereka siap bertanding, tiba-tiba Sylvie menyerang dengan cepat dan mengalahkan Irena seketika. Art akhirnya pergi ke pohon Raja Pedang sesuai permintaan Sylvie. Tiba-tiba, Sylvie yang memegang pedang besar mengatakan ingin membunuh Art. Ternyata, itu merupakan pedang suci Fort Galgulus, senjata suci kesukaan pahlawan Lydia. Sylvie pun langsung menyerang Art dengan kedua pedangnya. Ia tanpa ragu mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh Art. Di sisi lain, ternyata ketika Sylvie bertemu dengan sosok misterius yang memakai topeng, ia ditanamkan dalam pikirannya sebuah ilusi yang menunjukkan bahwa Raja Iblis Varvatoslah yang membunuh Lydia. Sehingga amarah telah mengendalikannya. Tak lama kemudian, Art terluka karena serangan pedang Livy. Tiba-tiba, Irena datang untuk menghentikan Sylvie. Pertarungan pun terjadi. Irena terus menyerang Sylvie dengan kekuatan sihirnya. Ginny pun datang untuk membantu. Tapi, ia dengan mudah dikalahkan oleh Sylvie. Ketika Sylvie akan menyerang Irena dengan kedua pedangnya, Art datang dalam wujud pertarungan. Sylvie yang melihat Art langsung marah dan menyerang secara membabi buta. Namun, serangannya dapat ditangkis oleh Art. Sampai akhirnya, ketika Sylvie sedang menggunakan pedang suci, tiba-tiba terdengar suara Lydia. Sylvie pun tersadar kembali dari amarahnya. Tiba-tiba sosok misterius bertopeng datang dan menendang Sylvie. Ia adalah dalang yang mencuci otak Sylvie. Sosok tersebut langsung menyerang Art dengan pedang suci. Pertarungan sengit pun terjadi. Art dengan keunggulan kekuatannya berhasil menebas lengan musuhnya. Tidak hanya itu, ia juga mengeluarkan serangan sihir yang melukai musuhnya. Namun, sayangnya sosok misterius tersebut berhasil kabur. Tak lama kemudian, jiwa Lydia muncul dari pedang suci. Ia menemui Sylvie yang sedang terbaring. Lydia menceritakan bahwa Art tidaklah bersalah. Ia berharap Sylvie dapat tetap hidup untuk menjaga dunia ini. Beberapa waktu berlalu. Art, Irena, Ginny, dan para siswa sedang menaiki kereta kuda untuk mengikuti acara karya wisata yang diadakan akademi. Mereka bertiga sedang asik main kartu. Tiba-tiba terjadi goncangan, waktu pun berhenti. Hal ini sangat aneh. Akhirnya mereka keluar dari kereta kuda. Sosok laki-laki muncul. Ia sangat aneh, menyebut dirinya sebagai dewa. Ia mengoceh sesuatu yang aneh, bahwa ada makhluk yang melampaui hukum alam. Hanya Raja Iblis yang dapat melawannya. Namun, hal tersebut akan mengguncang dunia Art saat ini. Tiba-tiba, mereka bertiga tersadar dan merasa bingung karena mereka telah berada di zaman kuno. Art melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia sekarang berada di daerah Makina dari Kekaisaran Fardia.
yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Iblis. Setelah memikirkan apa yang dikatakan dewa tadi, Art memutuskan untuk bertemu Raja Iblis pada masa ini. Jika mereka mampu memusnahkan makhluk itu dengan kekuatan Raja Iblis, maka mereka akan dapat kembali ke zamannya. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang gadis yang sedang diserang oleh monster Death Stinger. Art pun langsung menolongnya. Art mengeluarkan kekuatan sihir yang besar dan menghancurkan monster tersebut dengan mudah. Tiba-tiba Olivia muncul dan menargetkan mereka. Olivia mengeluarkan auranya yang membuat Irena dan Ginny pingsan. Olivia mengajak Art ke markasnya. Sesampainya di sana, Olivia meminta Art bergabung dengan pasukannya. Art menyetujuinya, namun dengan dua syarat. Pertama, Irena dan Ginny harus ikut bergabung juga. Kedua, Art meminta masuk dalam pasukan Verda. Ternyata, Verda merupakan pemimpin skuad logistik. Olivia pun menyetujuinya. Akhirnya, mereka pun pergi ke pusat penelitian Verda. Di sana, ia menemui sosok Verda tersebut. Verda pun mengajak mereka masuk dan berbincang-bincang. Art mengatakan bahwa mereka datang dari masa depan. Hal tersebut membuat Verda kaget sekaligus senang. Verda pun berkomitmen untuk membantu mereka kembali ke masa depan. Tiba-tiba, ada yang menendang pintu hingga rusak. Muncul dari balik pintu sesosok wanita cantik. Ia adalah Lydia. Ia sempat mengomel kepada Verda karena telat mengirimkan pasukan logistiknya. Tiba-tiba, setelah melihat sosok Ginny, Lydia langsung bersemangat dan menggodanya. Art yang melihat hal tersebut tidak tahan lagi dan memisahkan mereka. Hal tersebut membuat Lydia marah dan mengajak Art berduel. Mereka pun bertarung dengan sengit. Lydia mengerahkan banyak serangan yang menyudutkan Art. Bahkan, beberapa kali, Art terkena serangan hingga terbentur tebing batu. Art pun mulai serius dan membalas menyerang Lydia. Mereka saling pukul antar keduanya, hingga akhirnya mereka kelelahan dan tepar. Setelah bertarung, mereka mulai mengobrol. Art meminta bantuan Lydia untuk bertemu dengan Raja Iblis. Lydia hanya membalas dengan ucapan bahwa tergantung Art dapat mencapai sesuatu hingga dapat kepercayaan Raja Iblis. Setelah itu, mereka diajak ke kediaman Lydia. Ginny yang sedang mandi pun digoda terus oleh Lydia. Art disambut oleh Latina, salah satu bawahan Lydia. Art dan rekan-rekannya akan tinggal di villa tersebut sampai misi berikutnya. Akhirnya, misi pun telah tiba. Mereka berada di barak logistik, sehingga jauh dari medan pertempuran. Lydia memimpin pasukannya di garis depan dan menyerang para iblis. Pertempuran terus berlanjut. Pasukan Lydia dalam posisi unggul. Akhirnya, muncul sosok jenderal dari pasukan musuh yang datang dan ingin bernegosiasi. Tapi, tujuan mereka justru ke barak logistik. Art yang ada di situ langsung menghadapinya. Dengan serangan spell sihir yang kuat, jenderal tersebut langsung dilumpuhkan. Ketika Lydia dan Sylvie datang, pertarungan sudah selesai. Berkat kemenangan tersebut, Art dan rekan-rekannya dibawa ke Kastil Millennium, tempat Raja Iblis berada. Ketika sampai di dalam istana, Irena dan Ginny sangat kagum dengan kemegahannya. Saat mereka asik berbincang, tiba-tiba muncul serangan api ke arah mereka. Art langsung menangkis serangan tersebut dengan mudah. Tak lama, sosok lelaki muncul. Rupanya, ia adalah Alvarto, salah satu bawahan Raja Iblis. Tiba-tiba pintu terbuka. Muncul sosok tampan dari balik pintu tersebut. Ia adalah Raja Iblis Farfatos. Tak disangka, Farfatos mengusir Alvarto pergi. Setelah itu, Farfatos mengajak Art dan rekan-rekannya untuk masuk ke ruangannya. Di sana, Irena dan Ginny tak sengaja bergumam dan menyebut Raja Iblis. Farfatos langsung menanyakan apa maksud dengan Raja Iblis. Art bingung dan merasa aneh. Seharusnya, pada zaman ini, gelar Raja Iblis sudah ada. Ketika Art sedang berenung, tiba-tiba Farfatos mengatakan bahwa ada orang lain yang disebut dengan Raja Iblis. Setelah bertemu Farfatos, Art kembali ke markas Verda. Di sana, ia menceritakan percakapannya dengan Farfatos. Menurut analisis Verda, Raja Iblis yang mereka kenal berbeda dengan Raja Iblis di zaman ini. Lebih lanjut, ia menganalisa bahwa sejarah dimensinya dan dimensi Art mungkin saja berbeda. Kemungkinan ada seseorang yang mengubah sejarah. Jika Art menemukan sosok tersebut dan melenyapkannya, barulah mereka bisa memulihkan sejarah. Verda mengatakan bahwa Raja Iblis di dunia ini muncul secara tiba-tiba 3 tahun yang lalu. Ia menginvasi beberapa daerah mereka. Ia tidak tahu apa maksud dan tujuan dari Raja Iblis tersebut.
Farfatos coba menghadapinya, namun tidak bisa mengalahkannya. Waktu perang pun dimulai. Art bergabung dengan pasukan Lydia untuk bertarung di garis depan. Perang kali ini yang akan menjadi lawan mereka adalah Raja Kutukan Melvillard. Ia merupakan iblis tingkat tinggi dan salah satu archdemon. Art langsung mengingat kejadian di mana ia harus membunuh Lydia. Penyebabnya bukan lain adalah Mephilas. Pasukan Lydia pun akhirnya sampai di markas Mephilas. Mereka langsung menyerang dan menerobos masuk. Tiba-tiba terjadi kebakaran yang besar. Semua iblis terbakar di dalamnya. Sebuah kepala melayang ke arah mereka. Ternyata itu adalah kepala Mephilas. Tak lama kemudian, sosok berjubah perang muncul. Ia memperkenalkan diri sebagai Raja Iblis. Ia mendeklarasikan perang kepada para pahlawan dan kemudian pergi. Akhirnya, Art mengikuti pertemuan dengan Farfatos untuk membahas deklarasi perang yang disampaikan oleh Raja Iblis. Farfatos berniat ikut pada pertempuran kali ini. Art menyampaikan bahwa kabarnya Raja Iblis itu abadi. Jadi harus dipikirkan cara mengatasinya. Rahasia, jawab Farfatos. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan kastil musuh. Art ditempatkan di struktur komando yang berbeda dengan Farfatos. Ketika ia sedang merenung tentang mengembalikan sejarah yang telah berubah dari sebelumnya, tiba-tiba Raja Iblis datang menemui Art. Ia mengatakan bahwa sejarah yang telah berubah akan sulit diperbaiki kembali. Tak lama kemudian, Raja Iblis mengatakan bahwa kau adalah aku. Lalu, ia membuka topeng besinya. Ternyata, Raja Iblis adalah Art Meteor. Ia sama-sama reinkarnasi Farfatos. Hanya saja, mereka berasal dari masa yang berbeda. Raja Iblis telah mendapatkan dan juga kehilangan banyak hal. Ia mengaku sebagai orang yang gagal. Karena kegelapan tersebut, ia mengganti namanya sebagai Disaster Regui. Demi mencapai tujuannya, ia menggunakan nama tersebut. Ia ingin menebus dosa dan bertujuan untuk menyelamatkan Lydia. Disaster Regui mengajak Art bergabung. Ternyata, ia juga mendapat misi dari dewa, yaitu menghancurkan bumi. Ia menunggu jawaban Art 3 hari ke depan kemudian pergi. Art yang sedang makan bersama, tiba-tiba diajak Lydia untuk menemaninya. Art pun setuju dan menemani Lydia seharian. Setelah menemani seharian, terjadi cekcok antara keduanya yang berakhir dengan baku hantam. Sampai akhirnya mereka berdua roboh. Setelah itu, Lydia membawa Art ke sebuah kota mati. Ini dulunya merupakan tempat tinggal para iblis. Karena tempat ini sangat strategis, maka mereka harus merebutnya. Oleh karena itu, ia menghabisi para iblis. Namun, hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Menurut Lydia, bahwa iblis dan manusia itu sama, memiliki hak untuk hidup dengan damai. Oleh karena itu, saat tidak lagi ada ancaman manusia dan iblis, dunia akan damai tanpa ada kesedihan. Walaupun hal tersebut harus ditebus dengan kematiannya. Lydia pun tersenyum kepada Art dan berkata untuk tidak mengubah kematiannya. Perperangan pun dimulai. Para prajurit bawahan Farfatos bertarung melawan para iblis. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang unik. Farfatos pun langsung mengeluarkan kekuatan gerbang neraka untuk menghancurkan para monster. Lydia dengan kekuatan besarnya langsung menghancurkan lawannya. Keadaan pun semakin kacau. Di sisi lain, Art bertemu dengan Disaster Regui. Art menjawab bahwa ia tidak akan menyelamatkan Lydia. Mendengar jawaban Art, Regui langsung marah dan menyerangnya. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Art tidak tinggal diam. Ia juga berusaha menyerang balik. Pertarungan pun semakin sengit. Di sisi lain, Miss Latima mengajak Irena dan Dini untuk menjalankan misi rahasia. Art menduga keabadian Raja Iblis berasal dari teknik rahasia pemisahan jiwa. Prinsipnya adalah jika seseorang memisahkan jiwa dan tubuhnya, maka ia tidak bisa mati. Namun, ada 2 kelemahan dari teknik tersebut. Pertama, penggunanya tidak boleh jauh-jauh dari wadah. Kedua, jika wadahnya hancur, keabadiannya pun akan hilang. Tugas mereka adalah menghancurkan wadah tersebut. Diduga tersembunyi di dalam kastil. Tiba-tiba, mereka diserang. Latima terluka, tapi dia berencana menghadapi musuh sendirian. Medan pertempuran sangat kacau. Pertarungan para bawahan Farfatos memiliki keunggulan kekuatan yang besar. Dengan kekuatan unik setiap anggota memberikan serangan fatal kepada musuh. Akhirnya, Ginny dan Irena sampai di kastil dan menemukan wadah. Mereka berdua mengeluarkan spell sihir untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, mereka terkena jebakan dan terperangkap. Ternyata, yang menjebak mereka adalah Latima.
Disaster Rogue memperlihatkan situasi Ginny dan Irena kepada Art. Ternyata alasan Latima melakukannya karena ingin menolong Lydia. Tak lama kemudian, Irena dan Ginny mengeluarkan spell sihir yang unik dan berhasil meloloskan diri. Latima pun mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk menyerang mereka. Tiba-tiba, Lydia datang menolong mereka. Tak lama kemudian, Lydia menuju wadah. Dengan mengayunkan pedang besarnya, Lydia menghancurkan wadah tersebut. Disaster marah karena Lydia menghancurkan wadahnya. Ia marah karena itu berarti Lydia memilih mati seperti sejarah sebelumnya. Pertarungan keduanya pun berlanjut. Art mengeluarkan Private Kingdom-nya untuk melawan Disaster. Mereka saling menyerang. Art berusaha menyadarkan Disaster dari obsesinya dan menerima kenyataan. Namun, Disaster tetap menolak dan mau merubah segalanya. Art berusaha meyakinkannya, namun tidak berhasil. Akhirnya, Art pun memutuskan untuk menghancurkan alter ego dirinya tersebut dan memusnahkannya. Ternyata, Lydia sudah menyadari sejak lama status mereka sebenarnya. Irena dan Ginny pun pamit untuk pulang. Di sisi lain, Farvatus menanyakan keberadaan Art. Lydia menjawab bahwa ia telah kembali ke asalnya. Semuanya pun berakhir. Walaupun menjadi permulaan dalam hal lain. Tak lama kemudian, Sylvie membangunkan Art dan lainnya karena mereka tertidur pulas. Mereka akhirnya kembali ke zaman saat ini.